Bab 541. Menyempurnakan jimat persik. Rocky menatap di halaman dan melihat pohon persik tua di halaman, ia mematahkan cabang dan berencana untuk menyempurnakan pesona buah persik. Saat ini, dia merasakan aura yang kuat di pot bunga di bawah pohon. Pot bunga adalah benih roh surga dan bumi. Sejak dia memindahkan benih roh ke rumah, Dewi telah berulang kali mengancam Jenny untuk tidak membuangnya lagi. Setelah Jenny mengutuk beberapa kata dengan marah, juga tidak berani menyentuh pot bunga lagi. Rocky berjalan di bawah pohon dan tiba-tiba menemukan bahwa kedua benih roh itu telah menghasilkan buah. Dua rumput roh hijau masing-masing menghasilkan buah emas seukuran kedelai, dan buah itu memancarkan aura yang kuat. Dan aura ini begitu mencengangkan sehingga orang tidak berani memandang rendah, itu murni aura langit dan bumi. Tanpa diduga, ada formasi arwah berkumpul di villa, dan rumput arwah tumbuh begitu cepat. Rocky terkejut. Juga tidak tahu jenis buah apa yang akan dihasilkan oleh kedua buah rohani tersebut pada akhirnya. Tapi aura langit dan bumi yang memancar dari rumput roh bisa dikumpulkan olehnya dan digunakan untuk pemurnian jimat. Rocky segera menyerap sebagian dari energi spiritual, dan kemudian kembali ke ruangan untuk memperbaiki pesona persik. Sejak zaman kuno, jimat persik telah menjadi salah satu cara untuk mengusir roh jahat, dan jika disuntikkan ke dalam aura langit dan bumi yang murni, itu akan menjadi lebih jahat. Meskipun jimat persik semacam ini di zaman dahulu tidak berpengaruh pada hal-hal yang sangat jahat, namun itu cukup sepenuhnya untuk menangani tingkat cacing Venomous ini. Rocky menghabiskan sepanjang siang membuat 10 jimat pesona persik, yang semuanya diresapi dengan aura langit dan bumi. Dia mengambil 5 jimat persik dan membagikannya kepada Andrew dan Jenny, serta Rinosu dan Alicia. Awalnya, gelang mutiara roh laut yang dia berikan kepada istrinya mampu menangkal racun dan roh jahat, namun Jenny menggunakannya sebagai perhiasan dan menguncinya di dalam sebuah kotak. Rocky juga tidak ingin menjelaskan kepada Jenny, jika dia ingin memberitahunya bahwa gelang itu dapat mencegahnya dari sakit, Jenny pasti tidak akan percaya. Bahkan ketika dia memberikan jimat persik untuk dipakai Jenny menganggapnya jelek dan terus mengutuk, mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi orang bodoh. Jika bukan karena istrinya Dewi yang membujuknya, Jenny akan segera membuang jimat persik ke tempat sampah. Restoran mewah bintang 5. Direktur Dito tersenyum, memegang segelas anggur, dan menundukkan kepalanya untuk bersulang untuk Smith. Untuk bertemu dengan tim medis, dia secara khusus menyiapkan meja di hotel untuk pesta, dan juga mengundang wakil direktur Jordi dan pejabat penting lainnya untuk menemaninya. Meja itu penuh dengan pakar asing, kecuali Nina marah tidak hadir, semua orang hadir. Smith memerah dengan segelas minuman, dan dengan angkuh berkata, "Direktur Dito, obat khusus kita adalah obat terbaik di dunia, dan bahannya mahal, tidak ada masalah dalam menyembuhkan penyakit semacam ini." "Tentu saja." Direktur Dito berkata sambil tersenyum menyanjung, "Pengobatan barat sangat hebat, jauh lebih hebat daripada pengobatan tradisional Tiongkok kita." Hehe. Smith mengangkat bahu dan berkata dengan nada mengejek, "Obat tradisional Tiongkok Rocky sama sekali tidak berguna. Aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada yang dapat mengatasi kondisi di kota Gopo kecuali kita, dan pengobatan tradisional Tiongkok juga adalah tipu muslihat, itu semua tipuan menipu uang, benar-benar perlu bergantung pada pengobatan barat kita untuk menyelesaikannya." "Aku sudah bertanya, Rocky adalah penipu." "Penipu." Setelah Nina meninggalkan lapangan dengan marah, Smith juga sangat marah. Dia tidak mengerti bahwa statusnya mulia dan statusnya tinggi, tetapi Nina sebenarnya memiliki sikap yang bersemangat terhadap orang juga biasa. Setelah rapat selesai, Smith segera pergi untuk menyelidiki Rocky dan mengetahui bahwa dia hanyalah menantu, yang biasa menunjukkan Feng Shui kepada orang lain untuk mendapatkan uang di kota Gopo, bahkan lebih meremehkan. Smith mendengus dengan arogan, "Kalian orang-orang di Yuga adalah bodoh, dan percaya bahwa hanya beberapa helai rumput yang dapat menyembuhkan penyakit." Wakil Direktur Jordi, yang menemaninya, tidak bisa menahan diri dan berkata, "Dr. Smith, pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam, bukan hanya pengobatan barat yang dapat menyembuhkan penyakit." Malam ini, Smith mengecam pengobatan Tiongkok dan mengejek Rocky, dia tidak tahan. Begitu Wakil Direktur Jordi selesai berbicara, Direktur Dito segera berteriak, "Apa maksud sikapmu ini? Dr. Smith adalah tamu pentingku dan datang ke sini untuk membantu kita di kota Gopo mengatasi penyakit tersebut. Kamu segera meminta maaf kepada Dr. Smith." "Direktur Dito, aku masih percaya pada Rocky." Wakil Direktur Jordi dengan dingin berkata, dan melihat sekeliling kerumunan, "Maaf, aku ada urusan, aku pergi duluan." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Direktur Dito memukul meja dengan keras, mengguncang meja dengan dentingan gelas anggur. "Jordi, aku adalah bosmu. Kamu besok renungkan di kantor, jika tidak meminta maaf kepada Dr. Smith, jangan masuk kerja lagi."
Wajah wakil direktur Jordi menjadi kaku, tetapi seolah-olah tidak mendengar, keluar dari kamar pribadi tanpa menoleh ke belakang dan membanting pintu. Direktur Dito sangat marah sehingga dia memalingkan wajahnya untuk meminta maaf kepada Smith. Dokter Smith, orang-orang ini telah dicuci otak oleh Rocky, nanti aku memberikan pelajaran kepadanya. Smith mendengus jijik, tidak apa-apa, aku akan segera membuktikan bahwa obat tradisional Tiongkok yang mereka sebut tidak bekerja sama sekali, hanya obat khusus aku yang dapat menyembuhkannya. Pada saat ini, wajah Direktur Dito sedikit cemberut, mengangguk dan membungkuk, kilatan suram di matanya. Kali ini, dia harus membereskan Rocky dengan ganas. Namanya Dito Sun, Direktur Departemen Kesehatan Gopo, tapi dia juga paman Esno. Pabrik obat keponakannya Esno dibeli oleh Rocky dan di saat bersamaan juga diusir dari rumah oleh keluarga, seluruh keluarga Sun berselisih. Esno mengalami akhir yang menyedihkan dan ditangkap di penjara, Dito Sun juga memiliki saham di pabrik farmasi, kali ini benar-benar marah. Namun, dia ingin membalas dendam terhadap Rocky, tetapi kakek dari keluarga Sun memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu Rocky, jadi dia harus menahan diri. Tanpa diduga kali ini, Rocky jatuh ke tangannya sendiri. Benar-benar berkah. Dia pasti membersihkan Rocky dengan ganas, dan tidak akan pernah memberi kesempatan untuk Rocky pamer, dan jika perlu mendapat masalah. Dito Sun terus memuji sekelompok pakar asing, selama pakar ini kuat, Rocky tidak akan berguna. Museum Pengobatan Tradisional Tiongkok yang dipimpinnya adalah Departemen Teratas Pengobatan Tradisional Tiongkok juga, jika National Medical Center gagal menyelesaikan penyakit menular, tetapi mengandalkan pakar asing, opini publik pasti banyak makian, yang akan sangat mengurangi reputasinya. Mungkin jika bos melampiaskan amarahnya, dia akan mencopot Rocky dari jabatan kurator. Saat ini, ponsel di atas meja berdering tiba-tiba. Direktur Dito dengan cepat mengangkatnya, dan setelah mendengar beberapa kata, secerca kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menutup telepon dan dengan gembira berkata, Dokter Smith, obat khusus Anda benar-benar obat ajaib, baru saja rumah sakit menelepon untuk membujuk pasien yang meminum obat khusus untuk memulihkan kesehatan mereka. Dan pasien keras kepala yang meminum obat tradisional Tiongkok masih tidak bisa bangun dari tempat tidur. Smith tertawa keras, mengambil cangkir dan berkata kepada orang banyak, pengobatan barat kami adalah yang terbaik di dunia, Rocky adalah pembohong, fakta telah terbukti. Ayo pergi ke rumah sakit untuk melihat hasilnya. Bab 542. Aku memberikan Anda pesta perayaan. Larut malam. Deru-dering telepon membuat Rocky membuka matanya sejenak. Dia meraih telepon di dekat bantal dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah Yulia yang menelpon. Rocky menekan telepon dan bertanya dengan suara yang berat. Ada apa? Rocky, kamu sekarang cepat pergi ke rumah sakit, ada masalah. Suara Yulia dipenuhi dengan kecemasan, sedikit terengah-engah. Rocky mengerutkan kening, ada masalah apa? Pasien mengalami serangan mendadak, dan nyawa mereka sekarat, para dokter di seluruh rumah sakit bergegas untuk menyelamatkan pasien. Kamu cepat kemari. Aku segera datang. Rocky segera berbalik dan bangun dari tempat tidur, memakai pakaiannya dan berjalan keluar. Dia mengerutkan kening, dan tidak bisa mengerti apa yang salah. Menurut resep yang dia berikan, setelah para pasien meminumnya ini tidak dapat disembuhkan segera, setidaknya mereka dapat sangat menunda penyakitnya. Apa penyebabnya? Rocky naik motornya dan dengan cepat pergi ke rumah sakit. Saat itu larut malam, tetapi rumah sakit kota Gopo terang benderang, dokter dan perawat sibuk dalam kekacauan. Rocky melangkah ke bangsal dan melihat Yulia mengenakan jas putih, membantu dokter untuk menyelamatkan pasien lanjut usia yang terbaring di tanah. Berbaring di tanah adalah seorang lelaki tua mengenakan pakaian rumah sakit, matanya tertutup rapat, dan bercak memar muncul di kulitnya, yang merupakan gejala khas cacing venomous di tubuhnya. Namun, tidak hanya memar di kulitnya, ada juga bintik hitam. Orang tua itu mengejang dengan keras di tanah, dan darah menyembur dari mulutnya. Kamar pasien berikutnya juga kacau, dan semua pasien sakit dan menangis. Aku lihat. Rocky segera melangkah mendekat, memegang nadi lelaki tua itu. Tiba-tiba, wajahnya langsung berubah. Tidak benar. Cacing venomous di tubuh pasien, seolah-olah dikatalisasi oleh sesuatu, sebenarnya telah bermutasi. Yulia sudah sibuk dengan keringat, dan ketika melihat Rocky datang, langsung berkata seperti melihat seorang penyelamat. Untuk alasan apapun, pasien baik-baik saja di siang hari, tadi ternyata mendadak terus terjadi, para dokter dan perawat terlalu sibuk, jadi aku datang untuk membantu. Orang tua yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, menatap matanya yang merah, berteriak dan berjuang mati-matian. Dokter itu mendongak dan berteriak pada perawat di sebelahnya. Cepat ambilkan obat penenang. Pada saat ini, reaksi Rocky cepat, menggunakan jarinya sebagai jarum, memukul lelaki tua itu belasan kali. Sinar energi spiritual masuk ke tubuh lelaki tua itu melalui ujung jarinya.
Orang tua yang masih berteriak kesakitan barusan menjadi tenang dan tertidur di tanah. Apa yang terjadi? Dengan minuman yang dalam, Direktur Rico melangkah ke kamar pasien dengan wajah tenang, ekspresinya cemas. Rocky berdiri dan dengan suara dingin berkata, parasit di tubuh pasien telah bermutasi. Bukankah aku sudah membuat resepnya? Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah aku meninggalkan rumah sakit. Ini. Wajah dokter itu sedikit berubah, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Wajah Direktur Rico muram, dengan tegas berteriak, katakan. Bukankah Direktur Rocky telah membuat resep? Apakah kalian memberi obat pada pasien sesuai dengan resep? Melihat Direktur Rico marah, dokter itu gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata, Direktur Rico, itu bukan urusanku. Setelah Anda meninggalkan rumah sakit di akhir pertemuan, Direktur Dito memberi perintah untuk tidak mengizinkan pasien minum obat tradisional Tiongkok dan mengganti obat khusus yang dibawa oleh Dr. Smith. Awalnya pasien meminum obat khusus, dan kondisinya langsung membaik, tapi entah kenapa, barusan mereka tiba-tiba sakit lagi. Direktur Rico sangat marah dengan keras berteriak, bahkan jika ada obat khusus, tetapi aku juga tidak menyuruh kalian tidak menggunakan resep Rocky. Mengapa membuat keputusan? Dokter berkeringat dingin karena ketakutan, Direktur Rocky, ini. Inilah yang dimaksud Direktur Dito. Ini Dito. Ekspresi Direktur Rico berubah drastis, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dito. Namun, Direktur Rico membuat 4 atau 5 panggilan berturut-turut, tetapi pihak lain tidak menjawab, dia memukul meja dengan marah dan mendongak lalu berteriak, di mana Dito sekarang? Panggil dia kemari. Yulia dengan cemas berkata, Direktur Rico, sekarang bukan waktunya untuk mengejar pertanggungjawaban. Menurut statistik rumah sakit, semua pasien yang tiba-tiba jatuh sakit adalah semua yang meminum obat khusus Dr. Smith. Direktur Rico mengamati kamar pasien dengan wajah tenang, menahan amarahnya, dan menunjuk ke pasien lanjut usia di samping ranjang rumah sakit dan berkata, lalu mengapa dia baik-baik saja? Aku ingat bahwa pasien ini adalah yang paling sakit parah. Dokter itu memandang dengan gemetar dan berkata, Dia tidak minum obat khusus, dan bertahan untuk minum obat tradisional Tiongkok yang diresepkan oleh kurator Rocky, jadi. Yulia berkata, Direktur Rico, rumah sakit telah menghitung bahwa 5 pasien yang meminum obat tradisional Tiongkok Rocky telah sembuh, dan salah satu pasien ringan telah pulih dan dapat dipulangkan besok. Direktur Rico terbakar dan berkata, itu berarti 5 pasien yang meminum obat tradisional Tiongkok telah membaik, tetapi mereka yang meminum obat khusus semuanya menjadi sakit. Parasitnya memiliki varian. Dokter ragu-ragu, panik, ya. Seperti ini. Dito ini, benar-benar mencari masalah. Direktur Rico sangat marah. Jika tadi telepon terhubung, dia pasti mengutuk Dito saat itu juga. Ini lebih dari 70 nyawa. Yulia meminta bantuan Rocky, Rocky, apakah kamu punya cara lain? Direktur Rico juga sadar dan segera berjalan ke Rocky dan memegang tangannya dengan erat. Kurator Rocky, pasien-pasien ini sedang sekarat, aku mewakili atas nama pelayanan medis juga memohon Anda untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Rocky dengan tenang berkata, Direktur Rico, jangan gelisah. Meskipun parasit pada pasien ini telah bermutasi, bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Bagus. Aku tahu bahwa kurator Rocky memang seorang dokter jenius. Direktur Rico sangat bersemangat. Rocky dengan dingin berkata, tapi resep yang aku berikan kali ini bukan lagi obat tradisional Tiongkok murni, dia juga membutuhkan darah anjing hitam, cinnabar, abu dupa dan kertas jimat. Jika Direktur Rico mempercayainya, akan segera mengirim seseorang untuk membeli barang-barang ini. Baru saja dia mendiagnosis bahwa parasit di tubuh pasien telah bermutasi, dan dia juga dengan jelas merasakan bahwa parasit ini benar-benar membawa sedikit rasa dingin. Cacing Venomous adalah makhluk jahat, dan mereka sering digunakan oleh penyihir dengan niat buruk untuk menyakiti orang. Ketika mereka dirangsang dalam kondisi tertentu, mereka akan bermutasi dan membangkitkan energi jahat mereka. Pada saat ini, mereka bukan lagi parasit sederhana, tetapi cacing Venomous jahat. Resep manusia biasa tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Mendengar Rocky mengemukakan barang-barang ini, dokter di sebelahnya terkejut dan dengan heran berkata, ini. Bukankah ini sesuatu untuk meramal, bagaimana bisa digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang? Diam. Lakukan seperti yang dikatakan kurator Rocky. Direktur Rico menyela dengan tajam, jika kalian punya cara, apakah harus membuat berantakan? Seandainya bukan karena kurator Rocky barusan, dapatkah kamu menyelamatkan nyawa pasien ini? Dokter itu adalah teman dekat Direktur Dito, dan ketika dimaki oleh Direktur Rico wajahnya sangat ketakutan, dan dengan cepat mengangguk. Saat ini, beberapa mobil kecil masuk ke rumah sakit dan berhenti di tempat parkir. Sopir membuka pintu mobil, dan Direktur Dito membantu Smith, yang sedang mabuk, turun dari mobil.
Direktur Dito memegang sebotol sampahnya di tangannya dan dengan datar berkata, "Dokter Smith, mari kita ke atas dan melihat pasien. Mereka meminum obat khusus Anda dan sekarang mereka semua sembuh." Smith bangga dan tertawa, fakta telah membuktikan bahwa dokter pengobatan barat kami lebih baik daripada dokter pengobatan tradisional Tiongkok kalian. Pergi ke atas dan lihatlah. Bab 543. Bahkan tidak lebih baik dari anjing. Di kamar pasien, ketenangan berangsur-angsur pulih. Setelah para dokter mengirimkan ramuan yang dibuat oleh Rocky dengan menggunakan abu dupa, kertas jimat, darah anjing hitam, del. Dengan panik memberikan kepada pasien, keajaiban terjadi dalam sekejap. Para pasien yang baru saja menangis dengan getir secara bertahap menjadi tenang dalam 1 menit setelah meminum ramuan itu. Semua dokter dan perawat terkejut. Mereka terlibat dalam pekerjaan medis, selalu memahami hukum kehidupan dan percaya pada sains, tetapi hari ini mereka tidak menyangka menyaksikan semuanya. Direktur Rico juga terkejut, memegang tangan Rocky, menghela nafas berulang kali. "Master Rocky, tidak menyangka bahwa keterampilan medis Anda melebihi bayanganku. Dalam hidupku dalam lebih dari 50 tahun, ini adalah pertama kalinya aku melihat obat tradisional Tiongkok yang ajaib seperti Anda." Pejabat nasional ini, gelar Rocky telah diubah dari Kurator Rocky menjadi Master Rocky, yang lebih dihormati. Seorang pria parubaya bergegas, menatap Rocky dengan canggung, dan dengan malu-malu berkata, "Master Rocky, apakah obat ajaib Anda efektif untuk hewan?" Rocky bertanya, "Ada apa?" Pria parubaya itu menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum kering, "Aku direktur logistik rumah sakit, telah memberi makan 2 anjing serigala di kafetaria, telah membesarkan mereka selama 4 hingga 5 tahun. Anjing ini digunakan untuk melindungi keamanan rumah sakit, tapi tidak menyangka kedua anjing memiliki gejala. Bisakah anjing terinfeksi parasit?" Direktur Rico bertanya dengan heran. "Mungkin." Rocky mengangguk dengan tegas, dan berkata, "Parasit cacing pada awalnya adalah parasit pada hewan, tetapi dalam kondisi tertentu mereka dapat menginfeksi manusia. Dapat dikatakan bahwa hewan adalah induknya." Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada pria parubaya, "Aku masih punya sisa sup obat tradisional Tiongkok, akan menuangkannya, namun ini obat manusia, yang mungkin terlalu kuat untuk anjing, setelah meminumnya biarkan untuk tinggal di sini, aku akan mengamati situasinya." "Terima kasih banyak Master Rocky." Pria parubaya itu tampak bersyukur dan dengan cepat meminta penjaga untuk membawa kedua anjing serigala itu. Kedua anjing serigala sedang sekarat, dengan darah biru kehitaman mengalir dari mulut dan hidung, dan diangkat ke tanah oleh perawat dan diberi minum obat tradisional Tiongkok. Tanpa diduga pengobatan tradisional Tiongkok bisa menyembuhkan anjing. Sekelompok dokter dan perawat berkumpul di sekitar, menyaksikan dengan heran. Tepat setelah anjing serigala itu meminum ampas obat, membuka matanya perlahan. Direktur Rico bahkan lebih kagum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benar-benar dokter terbaik, keterampilan medis Master Rocky bisa disebut harta." Setelah beberapa menit, kedua anjing serigala itu dapat berjuang untuk bangkit dan secara bertahap mendapatkan kembali energi. Keduanya sepertinya tahu bahwa Rocky adalah penyelamat, terus berputar-putar di sekitar kakinya, mengibas-ngibaskan ekor ke arahnya dengan penuh kasih. Bahkan anjing tahu keterampilan medis siapa yang baik dan menyelamatkan nyawanya. Direktur logistik dengan heran berkata. Direktur Rico mendengus dan dengan dingin berkata, "Beberapa orang tidak sebaik anjing, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah." Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di koridor. Direktur Dito mengajak beberapa pakar asing dan berjalan dengan gembira. Smith mengikuti di belakangnya dengan ekspresi bersemangat. Dia melihat sekeliling kamar pasien dan melihat bahwa sebagian besar pasien telah pulih, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Masih pengobatan barat kami yang berhasil." Direktur Dito juga sangat bersemangat, dan bisa menekan Rocky dianggap sebagai desahan kotor dari keluarga Dito mereka. Melihat bahwa Direktur Rico ada di sini, Direktur Dito bahkan lebih marah, dan dengan cepat melangkah maju untuk meminta pujian. "Direktur Rico, apakah Anda juga mengunjungi pasien? Sekarang pasien di rumah sakit sudah sembuh, semua ini berkat jasa Dr. Smith, jika tidak ada obat khusus, khawatir kondisi ini akan sulit diatasi." Para dokter dan perawat di sekitar semuanya menunjukkan keheranan. Ada apa? Apakah Direktur Dito ini masih mengetahui situasinya? Ternyata mengira itu adalah obat khusus Smith yang menyembuhkan kondisi tersebut. Direktur Rico marah di dalam hatinya, mendengus berat, dan hendak berbicara. Yulia di sebelahnya melepas topengnya dan berkata pertama, "Direktur Dito, maksudmu, obat khusus Smith bekerja?" Dia mengatakan ini dengan sengaja, hanya untuk membuat Direktur Dito malu. Direktur Dito bahkan tidak tahu apa rencananya, jadi segera melanjutkan dan berkata dengan tegas, berbicara dengan tegas. "Ya,
Kami ingin berterima kasih banyak kepada Dr. Smith, aku juga berencana untuk meminta instruksi dari Direktur Rico dan memberinya bonus tambahan. Dia adalah penyelamat kita di Gopo. Yulia seperti tertawa namun tidak tertawa, dan berkata dengan sinis, tidakkah menurutmu itu obat tradisional Rocky, yang juga manjur? Hehe, andalkan dia. Direktur Dito berbalik dengan mengejek dan melihat ke atas dan ke bawah pada Rocky, formula herbalnya sama sekali tidak efektif. Rocky, kamu harus segera meninggalkan rumah sakit, keterampilan medismu telah lama dibeberkan oleh Dr. Smith, sudah tidak mampu lagi. Di depan orang banyak, Direktur Dito bahkan lebih percaya diri. Dr. Smith memberikan kontribusi besar ini. Rocky tidak menggunakannya sama sekali. Smith berjalan maju dengan mencibir, mengangkat dagunya dengan arogan, dan dengan merendahkan berkata kepada Rocky, sekarang kamu harus mengakui fakta bahwa pengobatan tradisional Tiongkok di Yuga tidak sebaik pengobatan Barat. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah sebuah tipu daya, yang telah menipu seluruh dunia, tetapi tidak dapat menipu aku. Direktur Dito menoleh dan dengan cepat berkata kepada Direktur Rico, Rocky adalah pembohong. Tangkap dia segera dan interogasi lagi, dia pembohong seperti ini tidak layak untuk berdiri di rumah sakit kita. Dr. Smith jauh lebih baik darinya, kita harus lebih memperhatikan pengobatan Barat. Diam. Direktur Rico tidak bisa lagi menahan amarahnya, hampir meledak ke paru-parunya. Dia telah menoleransi permintaan Direktur Dito untuk tim medis asing untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia hampir lepas kendali ketika mendengarkan secara terbuka meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok dan memuji dokter asing. Dito, segera keluar dari rumah sakit. Mulai besok, kamu tidak harus bekerja di Departemen Medis Gopo, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Kamu introspeksi sendiri di rumah. Direktur Dito masih menunggu pujian Direktur Rico, tiba-tiba mendengar berita tentang pertanggungjawaban, membeku di tempat seolah-olah telah dilemahkan. Setelah beberapa lama, dia baru sadar dan hampir pingsan karena panik. Direktur Rico, apakah Anda salah berbicara? Dr. Smith dan aku menyembuhkan kondisi ini. Itu pencapaian yang luar biasa. Smith mengerutkan kening dan berbalik dan bertanya, Direktur Rico, apa sebenarnya yang dilakukan Direktur Dito yang membuatmu begitu marah? Kamu tanyakan pada pasien sendiri. Siapa yang menyembuhkan penyakit mereka? Direktur Rico menekan amarahnya berkata dengan keras. Seandainya bukan demi teman internasional Smith, dia pasti sudah lama mengecam dokter asing ini dari rumah sakit. Yulia mendengus dingin dan berkata dengan tajam, Dokter Smith, obat khususmu hampir membunuh pasien, jika Rocky tidak datang tepat waktu sekarang, takutnya bahkan kamu tidak juga lepas dari hubungannya ini. Smith terkejut, dan segera berkata dengan tegas, tidak mungkin. Obat khususku diakui secara internasional dan sama sekali tidak ada masalah. Bab 544. Dipecat. Benarkah, kamu bertanya kepada para pasien ini apa yang terjadi barusan? Yulia mengangkat bahu, matanya ironis. Smith mengangkat kepalanya dengan marah, ketika melihat mata para pasien di sekitarnya, wajahnya tanpa sadar menjadi kaku. Para pasien berkerumun semua menatapnya dengan kebencian, seolah-olah mereka sedang melihat musuh. Tiba-tiba, seorang wanita tua mengambil sebotol air mineral dan membantingnya ke arah Smith dan Dito Sun. Sesuatu yang berbahaya, hampir membunuh suamiku. Jika bukan karena Dr. Rocky, suamiku akan mati. Dia baru saja diselamatkan oleh Rocky, suami wanita tua itu. Dengan wanita tua ini yang memimpin, pasien di sekitarnya dan anggota keluarga juga meledak. Dokter asing macam apa, benar-benar dukun. Awalnya, kami akan meminum obat tradisional Tiongkok Dr. Rocky, tetapi kamu memaksa meminum obat khusus, yang hampir membunuhku. Jika bukan karena Dr. Rocky, kita pasti sudah mati sekarang. Lebih dari 200 pasien dan anggota keluarga mereka berdesak-desakan dan dengan marah menuduh Smith dan Dito Sun. Jika bukan karena satpam yang menghentikan, para pasien yang marah masih ingin memukuli kedua pria itu. Ada makian di sekitar, Dito Sun terkena apel busuk yang dilemparkan ke hidungnya, dan hidungnya tiba-tiba keluar darah, dia berteriak dengan panik, tidak mungkin. Kalian melakukan kesalahan, Dr. Smith yang menyelamatkan hidup kalian. Kerumunan mengamuk, dan pasien serta anggota keluarga terus berteriak. Wajah Dr. Smith berubah sedikit, dan pakar asing di belakangnya juga sangat ketakutan, karena takut dipukuli. Bahkan jika Direktur Rico mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, satpam membujuk para pasien, tetapi para pasien dan anggota keluarga mereka yang begitu marah tidak mendengarkan mereka, bergegas maju dan memukuli Dito Sun. Smith melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mengambil kesempatan itu untuk bersembunyi di balik satpam. Orang juga takut dengan statusnya sebagai orang asing, dan mereka hanya berani membentaknya, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Dito Sun, yang tinggal di tempat yang sama, tidak seberuntung itu, dan didorong ke tanah oleh 7 atau 8 anggota keluarga, ditinju dan ditendang.
Seorang wanita gemuk meraih telinga Dito Sun dan berlari ke depan dengan ganas, duduk di atasnya dan membungkuk ke kiri dan ke kanan, memukuli dan memaki. Beban ini, hampir membunuh putra satu-satunya. Aku akan membunuhmu. Kedua satpam ingin menghentikannya, tetapi Yulia tiba-tiba mengedipkan mata dan secara diam-diam menggelengkan kepalanya. Satpam ragu-ragu, dan mengabaikan Dito Sun. Bagaimanapun, mereka tidak bisa memahami Dito Sun, masing-masing, tuan asing, dan secara terbuka meremehkan para dokter di rumah sakit ini, seluruh rumah sakit telah lama tidak puas dengannya. Direktur Riko juga mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bermarga Sun ini hampir menewaskan ratusan orang, hanya perkelahian dianggap ringan, jika ada kecelakaan medis besar, tidak hanya opini publik dalam negeri akan meledak, itu juga akan mempengaruhi kemeriahan Yuga di internasional, meskipun dia memiliki 10 kepala juga tidak mampu menggantikannya. Tolong! Jangan pukul lagi! Dito Sun dipukul dengan hidung biru dan wajah bengkak, wajahnya berdarah, dan dia terus berteriak. Dengan tergesa-gesa, bahkan dengan cepat keluar dari identitasnya dan berteriak dengan kejam. Aku Direktur Dito, jika ada yang berani melakukan sesuatu, aku akan menangkap kalian semua dan masuk penjara. Ketika dia diintimidasi olehnya, orang-orang di sekitar tidak berani maju, semua orang adalah orang biasa, dan mereka takut mendapat masalah. Dito Sun terengah-engah, berdiri dengan ekspresi kesal, menunjuk ke wanita gemuk yang baru saja memukulinya dan berteriak, "Jangan berpikir aku tidak dapat memeriksamu, besok aku akan membereskanmu. Katakanlah, di mana kamu tinggal, aku malam ini akan membawa seseorang ke rumahmu untuk menangkapmu." Meskipun wanita gemuk itu berani, namun juga takut pada kekuatan resmi Dito Sun dan tiba-tiba terlihat ketakutan. Pada saat ini, Direktur Riko mendengus dingin, "Dito, siapa yang ingin kamu bereskan?" Dito Sun menoleh dan buru-buru berkata untuk menyenangkan, "Direktur Riko, lihat kelompok orang ini, bahkan aku direktur berani melawan, itu melanggar hukum." Sebelum dia selesai berbicara, Direktur Riko menyela dan menegur dengan keras, seorang direktur sangat mengerikan. "Dito, mulai sekarang, kamu dipecat, dan besok-besok kembali ke kantor untuk mengemasi barang-barangmu, dan atasan akan mencarimu." "Apa? Dito Sun membeku di tempat, wajahnya berubah. Tiba-tiba, dia menemukan tangisan di tenggorokannya yang lebih buruk daripada menangis, dan jatuh ke tanah. "Direktur Riko, mohon Anda selidiki dengan cermat, kali ini benar-benar berkat Dr. Smith." "Direktur Riko, Rocky adalah pengamat biro Feng Shui, Anda. Apakah Anda juga disihir olehnya? Anda benar-benar tidak boleh mempercayainya." Saat ini, dia masih berusaha keras untuk memfitnah Rocky. Direktur Riko menjadi semakin mendengar semakin marah, dan mengangkat kepalanya dan berteriak, "Keluar dari sini. Persiapkan dirimu, dan besok kamu akan ditahan untuk diperiksa." Setelah mendengar ini, Dito Sun sepertinya disambar petir, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Tiba-tiba, dia memelototi Rocky dan bergegas ke arahnya. "Rocky, kamu penipu, apa yang kamu katakan dan lakukan, dan bagaimana kamu menipu Direktur Riko?" Rocky dengan datar berkata, "Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu." Kedua satpam hendak berlari ke depan, dan tiba-tiba, dua bayangan gelap terbang mendekat. Dua anjing serigala menukik, menggigit kaki Dito Sun di sisi kiri dan kaki lainnya. "Ah!" Dito Sun tiba-tiba berteriak dan diseret ke tanah oleh anjing serigala sebelum dia menyentuh Rocky. Dua anjing serigala menggigit kakinya dengan keras, dan darah keluar dari celananya. Yulia dengan dingin berkata, "Anjing tahu bagaimana bersyukur, dan beberapa orang benar-benar tidak lebih baik dari anjing." Kaki Dito Sun tergigit hingga berdarah, dan berteriak putus asa di tanah, gemetar kesakitan. Takut menyebabkan kematian, Direktur Riko segera memanggil satpam dan menarik anjing itu pergi. Tetapi kedua anjing serigala itu begitu ganas sehingga beberapa satpam tidak berani melangkah maju, dan bahkan direktur logistik memanggilnya, kedua anjing tidak mendengarkan. Pada saat ini, Rocky mendongak dan berkata, "Jangan gigit lagi, semuanya kembali." Tiba-tiba, dua serigala yang menggigit dengan ganas, seolah-olah mereka mendengar dekrit kekaisaran, membuka mulut bersama dan berbalik ke samping. Kerumunan itu diam, dan bahkan direktur logistik tercengang dan bergumam. Ini benar-benar dewa, bahkan anjing yang aku besarkan mendengarkannya. Dokter Rocky benar-benar seorang dokter jenius, bukan dewa pengobatan. Beberapa satpam bergegas maju dan menyeret Dito Sun yang berlumuran darah. Smith dan pakar asing lainnya bersembunyi di belakang satpam dalam ketakutan, tanpa cedera. Direktur logistik takut anjing serigala akan menggigit orang lagi, sehingga menyeret kedua anjing tersebut ke bawah dan meminta satpam untuk mengevakuasi pasien dan keluarganya agar tidak terjadi konflik lagi. Direktur Riko mengerutkan kening dan melirik pakar asing itu, sebuah kontradiksi di dalam hatinya.
Dia ingin mengusir para dokter asing ini kembali, tetapi mereka dikirim oleh Asosiasi Medis Internasional, jadi dengan gegabah kembalikan, jika orang-orang ini kembali dan berbicara sembarangan kepada wartawan, itu akan berdampak buruk pada komunitas internasional. Direktur Rico berpikir sejenak dan dengan sopan berkata, Dokter Smith, terima kasih telah datang ke Yuga untuk bantuannya, sekarang penyakitnya telah teratasi, terima kasih atas bantuannya. Kalian semua datang dari jauh, kami sangat berterima kasih, Gopo sangat cantik, besok aku akan mengatur pemandu wisata untuk membawa kalian mengunjungi pemandangan Gopo, dan kemudian mengantar kalian pulang. Artinya membiarkan kelompok dokter asing ini makan dan minum dengan baik, lalu mengantar mereka pergi dengan sopan, agar kelihatan megah. Tidak. Smith cemberut dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Direktur Rico, aku pikir kamu harus memberi kami keadilan. Pasien meminum obat khusus kami terlebih dahulu, dan kemudian meminum apa yang disebut obat tradisional Tiongkok kalian. Aku pikir yang berhasil adalah obat khusus kami. Bab 545. Kalian juga terinfeksi. Direktur Rico mengerutkan kening, dan tidak menyangka Smith menjadi begitu serius. Yulia juga memutar matanya dengan tidak senang, tidak menyangka Smith seorang asing, berpendapat lain. Darah anjing, abu dupa, air jimat. Smith berkata dengan sinis, kalian negara Yuga besar, benar-benar percaya bahwa hal semacam ini dapat menyembuhkan penyakit. Tidakkah kalian percaya pada sains, hanya percaya pada tahayul seperti itu? Rocky berkata dengan dingin, kamu tidak mengerti, jangan berbicara, jika tidak kamu akan terlihat bodoh. Aku ingin mengeksposmu, kamu pembohong. Smith meraung dan menunjuk ke hidung Rocky, aku akan menelepon reporter Nemesis sekarang untuk memberitahu seluruh dunia betapa bodohnya kalian negara Yuga. Dr. Smith. Tiba-tiba, teriakan keras menyela Smith. Seorang pakar asing tersandung, wajahnya penuh ketakutan. Dok, sepertinya aku terinfeksi parasit. Wajah Smith berubah dan dia segera menatapnya. Pakar asing itu tiba-tiba ambruk di tanah, menggoyangkan lengan bajunya, dan memar muncul di lengannya. Sebelum Smith tersadar, beberapa pakar asing tiba-tiba berteriak. Ya Tuhan, aku juga terinfeksi. Mengerikan, aku juga terinfeksi parasit. Ya Tuhan, Dr. Smith, Anda memiliki gejala pada kulit. Smith menjadi pucat, dan dengan cepat menatap lengannya. Ternyata juga ada memar di lengannya. Pada saat ini, Smith juga tertegun di tempat, keringat dingin di dahinya keluar. Begitu parasit itu muncul kembali, orang-orang di sekitar ketakutan dan melarikan diri, seberapa jauh mereka bersembunyi. Rocky juga segera melepaskan aura, membentuk penghalang tak terlihat di udara, melindungi Direktur Rico, Yulia dan yang lainnya di belakang. Diam-diam dia kaget, tidak menyangka infeksi parasitnya begitu cepat. Tampaknya itu dirangsang oleh obat khusus Smith, dan parasit itu bermutasi lagi dan toksisitasnya meningkat. Obat khusus, kami punya obat khusus. Smith memaksakan ketenangannya, gemetar mengeluarkan kotak obat kecil, dengan cepat mengambil beberapa obat khusus, dan membagikannya kepada orangnya sendiri. Direktur Rico mengerutkan kening dan segera berhenti, Dr. Smith, Anda tidak dapat meminum obat khusus Anda. Aku sendiri yang membuat penelitian, aku percaya. Smith melempar pil ke mulutnya dan berkata dengan bangga, Direktur Rico, aku akan menunjukkan efek pengobatan barat kita. Melihat dia penuh percaya diri, Yulia tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun biarkan dokter asing ini sedikit menderita, tidak bisa mati, bagaimanapun Rocky ada di tempat, jadi mereka bisa menyerah pada obat khusus. Memikirkan hal ini, Yulia tidak bisa menahan diri untuk melirik Rocky. Tidak tahu mengapa, selama dia berdiri di sini, dia akan memiliki rasa aman yang tidak dapat dijelaskan, dan detak jantungnya akan semakin cepat tak terkendali. Yulia menjabat tangannya, dan segera mencubit telapak tangannya. Sedikit kesakitan membuatnya segera tersadar. Pria ini membuat Melanie patah hati untuknya, tapi ternyata dia hanya menjaga istrinya. Hati Yulia sangat kontradiktif, dia membenci Rocky karena mengkhianati Melanie, tetapi harus mengakui bertentangan dengan keinginannya bahwa Rocky memang luar biasa, setidaknya dalam hidupnya, belum pernah melihat pria yang lebih baik darinya. Jika bisa seperti di zaman dulu, mempunyai 3 istri dan 4 selir sangatlah baik. Dengan cara ini, Melanie tidak perlu bersedih untuknya. Di dalam kepala Yulia, ternyata memiliki ide aneh. Ah! Jeritan mengganggu pikirannya. Yulia buru-buru mengangkat kepalanya, tapi tiba-tiba takut menutupi mulutnya dengan pemandangan di depannya. Melihat beberapa pakar asing, semuanya tergeletak di tanah, kejang-kejang seperti sengatan listrik. Memar di permukaan tubuh mereka meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata. Beberapa kulit putih ditutupi dengan 30 atau 40 memar, seperti rusa berbentuk manusia. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah kulit mereka, ada makhluk hidup yang menggeliat, dan ada lebih dari satu tempat. Smith pingsan di tanah, terengah-engah karena ketakutan.
Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah benda berbentuk cacing di lengannya merangkak ke atas di bawah kulit. Bagaimana ini bisa? Obat spesialku adalah yang paling ampuh, kenapa tidak bisa menyembuhkan? Seorang pakar asing di sebelahnya tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, meraih celana Smith dan berteriak. Dokter, tolong bantu kami. Smith tidak bisa peduli lagi, karena lubang hidungnya mulai mengeluarkan darah secara perlahan. Beberapa pakar asing yang tadi bangga sekarang ambruk di tanah dan melolong. Smith mengangkat kepalanya dan menatap Rocky dengan panik. Dia sekarang sudah mati, dia tahu bahwa hanya orang di depannya yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dokter Rocky, tolong, berikan aku seteguk obat tradisional Tiongkok milikmu. Smith dengan enggan bangkit, dengan putus asa memohon pada Rocky. Para pakar asing di dekatnya juga tersadar dalam sekejap, berjuang berlutut di kaki Rocky. Dokter Rocky, tolong bantu kami. Tolong, kami sekarat. Mohon Dokter Rocky agar memberikan kamu obat tradisional Tiongkok. Sekelompok pakar asing berlutut di tanah, memohon Rocky tanpa henti, tidak seperti penampilan arogan barusan. Rocky menatap mereka dengan samar, dan berkata dengan senyum tipis, bukankah kalian tidak punya obat khusus? Smith berlutut di tanah, menangis dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, obat khusus kami tidak ada gunanya. Penyakitnya semakin parah. Aku sekarat, aku mohon pada Dokter Rocky untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkanku. Rocky berkata dengan dingin, apa hubungan hidup dan matimu denganku? Ketika Smith mendengarnya, hatinya setengah dingin. Obat dirinya tidak berhasil, jika Rocky tidak membantu, mereka semua pasti mati di sini. Smith panik, berlutut di tanah dengan putus asa, memegang kaki celana Rocky, belajar cara bersujud negara Yuga, dan bersujud. Mohon dengan Anda. Dokter Rocky, mohon Anda maafkan aku karena tidak sopan. Obat tradisional Tiongkok Yuga adalah obat ajaib dunia, tadi aku bodoh, aku salah. Melihat beberapa pakar asing akan mati, Direktur Rico bergegas maju dan ragu-ragu dan berkata kepada Rocky. Master Rocky, aku tahu bahwa mereka memang kesalahan mereka sendiri, dan hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi bisakah Anda menyembuhkan mereka? Bagaimanapun, mereka semua adalah profesional medis internasional, jika meninggal di Yuga, hal itu dapat memengaruhi reputasi negara kita. Rocky perlahan berkata, karena Direktur Rico secara pribadi memohon, aku juga bisa menyembuhkannya, tetapi ada syaratnya. Smith tidak bisa peduli lagi, mengangguk dengan air mata di wajahnya. Dokter Rocky, semua persyaratan Anda aku akan setuju. Bab 546. Mertua ada masalah. Rocky dengan dingin berkata, pertama, tarik kembali 2 triliun bantuan yang tadi kalian minta, kalian tidak memenuhi syarat untuk meminta. Kedua, minta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok yang diremehkan oleh kalian tadi, hanya jenis pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat yang berbeda, dan tidak ada perbedaan antara keterampilan medis. Ketiga, secara pribadi meminta maaf kepada semua pasien dan keluarganya di rumah sakit dan akui bahwa kesalahan dalam pengobatan khusus kalian yang hampir menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Smith tercengang dan bergumam, hanya begini. Anda tidakkah menginginkan uangnya? Aku dapat memberikan Anda semua 2 triliun sebagai sponsor. Uang. Rocky mencibir, lalu mengangkat bahu dan berkata, kamu bilang 2 triliun. Aku minta temanku pergi ke pulau untuk makan dan sedikit berhemat, harganya seharusnya dapat 2 triliun. Lagi pula berbicara tentang uang, aku punya banyak uang, apa gunanya? Sekelompok pakar asing tercengang di tempat, bahkan Direktur Rico tercengang. Rocky di depannya mengenakan pakaian biasa, dan jumlah total tubuh dan kepalanya harganya tidak lebih dari 1 juta. Orang seperti ini, orang kaya yang sekali makan dengan harga 2 triliun. Rocky tertawa dan berkata, bercanda saja, tenangkan suasana. Sekarang, aku akan menyembuhkan kalian. Sekelompok orang tersadar dan mengangguk penuh semangat dengan wajah hormat. Hanya Yulia yang memberi Rocky tatapan aneh. Karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Rocky barusan itu benar. Jangankan makan 2 triliun, keluarga Lin menjamu tamu terhormat dan menghabiskan tidak lebih dari 4 triliun. Dengar-dengar bahwa orang tua Rocky mengadakan pernikahan yang menghabiskan biaya lebih dari 18 triliun, bahkan keluarga kerajaan asing secara pribadi menghadiri upacara tersebut, biaya ini membuat pernikahan kerajaan jauh tertinggal. Tidak hanya itu, papanya juga menyumbangkan lebih dari 20 triliun uang hadiah yang diterima dari pernikahan tersebut kepada organisasi amal internasional. Sangat disayangkan bahwa orang tuanya baik hati, tetapi Tuhan tidak berpandangan, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa orang tuanya. Tapi Rocky tertekan ini dan meninggalkan keluarga Lin dan datang ke Gopo untuk menikahi Dewi. Memikirkan hal ini, wajah Yulia berkedip dengan sedih. Jika tidak ada kecelakaan seperti itu, takutnya Rocky dan Melanie telah mengadakan pernikahan dan menjalani kehidupan yang membuat kagum sebagai pasangan dewasa.
Direktur Riko buru-buru bertanya, Master Rocky, aku akan mengirim seseorang untuk membeli obat seperti kertas jimat. Sudah terlambat. Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, berkat obat khusus mereka, kemampuan parasit itu meningkat lagi, jika membeli obatnya kembali, mereka mungkin sudah mati. Lalu bagaimana? Smith begitu ketakutan sampai air mata mengalir, dan dia memandang Rocky dengan memohon, berulang kali, mohon bantuan Master Rocky. Rocky dengan datar berkata, bukankah kamu baru saja memberi makan 2 anjing dengan ampas obat, bisa ambil air seni anjing untuk mengobati penyakitnya. Kencing. Kencing anjing. Direktur Riko tertegun, tidak menyangka Rocky membuat permintaan ini. Smith juga tertegun dan berkata dengan panik, Master Rocky, ada bakteri dalam urin anjing, bagaimana bisa menyembuhkan parasit? Rocky mendongak dan berkata kepada Direktur Riko, tadi memberi ampas obat pada anjing, aku bilang obatnya terlalu kuat, dan tubuh anjing serigala tidak bisa menyerap begitu banyak obat, jadi akan dikeluarkannya. Kedua anjing serigala tersebut adalah anjing jantan hitam, anjing jantan positif, urin anjing hitam dapat mengusir roh jahat dan flu, ditambah khasiat obatnya pasti akan menyembuhkan parasit di tubuh mereka. Yulia tercengang, kotoran yang kamu maksud mengacu pada kencing anjing. Rocky tersenyum dan berkata, tentu saja, premisnya adalah mereka mau makan kotoran anjing atau minum air kencing anjing, aku pikir mereka lebih cenderung ke yang terakhir. Dengarkan saja Master Rocky. Direktur Riko melambaikan tangannya dengan tegas, dan perawat segera mengambil 2 panci berisi kencing anjing. 2 mangkuk air kencing anjing tergeletak di tanah, masih mengepul, mengeluarkan bau tak sedap dan bau obat tradisional Tiongkok. Bahkan Yulia berdiri 5 meter jauhnya dan tercium baunya sehingga berlari ke jendela untuk bernapas. Smith tampak putus asa, dia tidak pernah berpikir bahwa benar-benar akan minum air kencing anjing. Dia juga lahir di keluarga medis asing, keluarga Dalton, dengan aset puluhan triliun di keluarganya, sejak kecil hidup di lingkungan kaya, kebutuhan primer dan sekunder yang mewah. Selain itu, keluarga medis juga sangat pemilih tentang kebersihan makanan dan mendisinfeksi dengan ketat. Tapi dia ternyata menemui hari minum kencing anjing. Tidak hanya Smith, beberapa pakar asing di sebelahnya juga membiru, seorang pakar perempuan menangis dan hampir muntah. Tapi dibandingkan dengan minum air kencing anjing, mereka lebih tidak ingin mati. Sekelompok pakar asing harus gigit jari, berbaring di tanah, dan memaksa diri menundukkan kepala untuk meminum air kencing di baskom. Smith baru saja minum, ada bau yang menyengat di mulutnya, dan perutnya berkontraksi dengan kuat. Uwe. Bahkan air matanya keluar karena kotoran berlutut di tanah muntah untuk beberapa saat. Kencing anjing ini 10 kali lebih buruk dari kencing manusia. Smith hanya minum 1 tegukan dan tidak bisa minum lagi, memutar matanya dan muntah. Saat ini, suara panjang Rocky datang dari samping. Dr. Smith, ada banyak kandungan air dalam kencing anjing, jadi perlu beberapa teguk lagi agar efektif. 2 baskom kencing ini tidak cukup untuk pengobatan, siapa yang minum sedikit, mungkin tidak akan sembuh sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, Smith berkeringat dingin. Tanpa diduga, hanya 2 baskom air kencing anjing saja tidak cukup. Sekelompok pakar asing tidak peduli tentang apapun, dan bergegas untuk minum kencing anjing. 7 atau 8 pakar bersaing denganmu. Smith tadi sedikit ragu-ragu, tidak meraih banyak. Dia di dalam hatinya menyesal, melihat kencing anjing di baskom itu dirampas habis, tidak peduli dengan harga diri, merebut baskom dari tangan orang lain, mengangkat kepalanya dan meminum beberapa tetes terakhir kencing anjing. Bahkan tidak, Smith takut dirinya akan mati, jadi menjilat baskom sampai bersih, seolah-olah tadi hampir lupa untuk muntah. Melihat sekelompok pakar asing berjas mahal memperebutkan 2 pot kencing anjing dan berlomba-lomba minum kencing anjing, Direktur Riko juga terdiam beberapa saat. Tetapi sebagai anggota negara, harus dengan paksa menjaga ketenangannya dan mempertahankan sikapnya, tetapi benar-benar merasa terkejut di dalam hatinya. Direktur Riko mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Rocky dengan hormat, Master Rocky, dapatkah memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan? Rocky meliriknya, mengangguk dan berkata, cukup, kembali ke hotel dan istirahat semalam, jika ada pertanyaan, silakan hubungi aku kapan saja. Masih, akan ada masalah. Smith tercengang, hampir menangis. Rocky berkata, harus melihat kalian, jika kamu makan obat khusus, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan. Tidak berani, aku tidak berani makan lagi. Smith mengangguk berulang kali. Tiba-tiba, seolah dia memikirkan sesuatu, segera mengeluarkan obat khusus yang tersisa dan membuangnya ke tempat sampah. Rocky mencibir di dalam hatinya di samping matanya yang dingin. Sebenarnya dia memiliki beberapa metode untuk mengobati penyakit kelompok pakar asing ini, selain pengobatan tradisional Tiongkok, akupuntur dan pijat. Tapi dia tidak perlu menyia-nyiakan auranya untuk sekelompok orang ini. Tepat ketika Rocky berjalan ke pintu masuk rumah sakit, sebuah mobil hitam datang dengan kencang. Mobil istri.
Rocky terkejut dan mendongak. Rocky. Dewi membuka pintu mobil dan menghampiri dengan cemas, tadi aku menelponmu namun tidak terhubung. Mama ada yang masalah, cepat selamatkan Mama. Bab 547. Mencari ahli dari luar negeri. Di belakangnya, Andrew dan Rino membawa Jenny turun dari mobil, bahkan tidak menyapa Rocky, langsung lari ke UGD dengan panik. Rocky terkejut, menarik istrinya dan bertanya, ada apa dengan ibu? Dewi sangat cemas, memegang tangannya dan berkata, bukankah ada wabah penyakit menular di Gopo, ibu pergi bermain mahjong, sepertinya dia sudah terinfeksi. Tidak mungkin. Rocky segera menggelengkan kepalanya, aku berikan jimat kepada kalian semua, selama memakainya tidak akan terinfeksi. Jimat bunga persik. Dewi tertegun, dengan cepat mengeluarkan sebuah jimat dari sakunya, oh iya, kamu memberikan ini kepada kami. Keluargaku semuanya memakai ini, tapi ibuku. Rocky mengerutkan kening, berkata dengan serius, jangan bilang ibu tidak pakai. Dewi terlihat cemas, menatap Rocky selama beberapa detik sebelum dia berkata dengan kesal, kamu memberikan jimat kepada ibu, tapi ibu langsung membuangnya. Tidak disangka, membuang jimat akan terinfeksi penyakit aneh. Dewi sangat menyesalinya. Tepat setelah Rocky memberikan jimat kepada semua orang, begitu dia pergi, Jenny memaki Rocky yang pura-pura hebat, sampai menipu keluarga. Tidak cukup dia melampiaskan amarah seorang sendiri, dia bahkan merampas jimat Andrew, Rino dan lainnya lalu membuangnya dan mengatakan ini akan membawakan malapetaka. Untungnya, Rino takut mati, dia tidak bersedia membuangnya, Jenny membuang jimatnya sendiri ke tong sampah, lalu pergi mencari teman bermain mahjong, dibujuk bagaimanapun dia tidak mendengarnya. Alhasil ketika Jenny pulang, tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi aneh. Setelah diperiksa, ia terjangkit penyakit aneh, dia berteriak seperti kerasukan setan di ruang tamu. Satu keluarga dibuat takut setengah mati olehnya, Dewi menelepon Rocky, karena tidak tersambung, mereka segera mengantarkan Jenny ke rumah sakit. Rocky tidak bisa berkata apa-apa, dia seharusnya tahu ibu mertuanya pasti tidak akan membuangnya. Benar-benar mencari penyakit sendiri. Dia segera berbalik, masuk ke dalam gedung. Di dalam kamar pasien, Jenny terbaring menggigil di ranjang rumah sakit dengan infus di lengannya dan wajahnya penuh kepanikan. Beberapa dokter mengelilinginya, memeriksa kondisinya. Bu, bertahanlah, Rocky sudah datang. Dewi bergegas ke samping tempat tidur, dengan linangan air mata. Jenny meraih tangan Dewi dan berkata dengan gemetar, putriku, apakah ibu akan mati? Tidak akan Bu. Ucap Dewi tidak bisa menahan linangan air matanya, berkata, biarkan Rocky memeriksamu, dia tahu ilmu medis, dia pasti bisa menyembuhkanmu. Rocky berjalan ke samping tempat tidur, melihat sekilas tubuh Jenny, dia telah menunjukkan gejala terinfeksi parasit. Kulit merah, pigmen subkutan menunjukkan bercak ekimosis, ini terinfeksi serangga cacing Venomous. Untungnya, gejala Jenny masih ringan, parasit di tubuhnya belum mulai bermutasi. Andrew terdiam, dia menaruh harapannya pada Rocky, memegang Rocky dan berkata, Rocky, kamu harus menyelamatkan ibumu. Rocky menganggukkan kepala, berkata, yah, jangan khawatir, kondisi ibu masih bisa diobati. Mendengar perkataannya, hati Dewi merasa lega. Dia percaya pada Rocky. Rocky mengeluarkan sekotak jarum perak, menggunakan alkohol untuk membersihkannya, lalu memelintir jarum, dan hendak menusuk titik akupuntur Jenny. Jenny menengadah melihat cahaya dingin dari jarum perak, dan segera berteriak ketakutan. Aku tidak ingin diobati olehnya, aku ingin mencari dokter lain. Dewi dengan cepat menjelaskan, Bu, Rocky adalah pimpinan Wasa National Medical Center, kemampuan medisnya sangat bagus. Omong kosong. Apanya pimpinan Wasa National Medical Center, dia pasti masuk melalui koneksi. Jenny mendorong lengan Rocky, berkata dengan waspada, apakah aku tidak tahu siapa dia di keluarga Liu kita? Sampai ini menikah denganmu selama 4 tahun, kenapa tidak pernah melihatnya mengobati pasien? Lalu tiba-tiba menjadi pimpinan Wasa National Medical Center, kamu membohongi siapa? Bu, percayalah pada Rocky. Dewi tampak gelisah, mengangkat kepalanya berkata kepada Andrew, ayah, kamu juga bujuk ibu. Andrew terbata-bata, berkata, Dewi, sejak kamu menikah dengan Rocky, dia terus berada di rumah membeli sayur dan memasak, memang tidak pernah melihatnya mengobati pasien. Iya. Rino meneriaki Rocky, jangan gunakan barang tipuanmu itu untuk menipu kami. Kamu pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Rocky tidak menyangka Jenny yang terinfeksi, masih sangat energi, dia mengerutkan kening, mengangkat bahu dan berkata, baiklah, Bu, kamu cari orang lain saja. Dia juga malas menghabis energi sagenya. Para dokter di sebelahnya tercengang, dan wakil kepala rumah sakit dengan cepat menjelaskan, Nyonya Jenny, kemampuan medis pimpinan Rocky memang sangat hebat, tadi dia baru saja merawat pasien kami.
Dia yang belum selesai berbicara, Jenny segera menyela dengan tidak masuk akal, berkata, aku tidak mau mendengar semua ini. Apakah kalian merasa repot, jadi tidak ingin mengobatiku? Kalau kalian tidak mengobatiku, besok aku akan mencari wartawan, mengatakan kalian tidak mengobati pasien. Begitu mendengar kata-kata ini, wakil kepala rumah sakit segera mengayunkan tangan, bubukan. Jenny mendengus dan berkata dengan angkuh, jangan pikir aku tidak tahu, rumah sakit kalian kedatangan para ahli. Aku ingin para ahli luar negeri yang mengobati penyakitku. Ini, wakil kepala rumah sakit menatap Rocky dengan ekspresi ragu. Bahkan penyakit para ahli luar negeri disembuhkan oleh Rocky, tapi sekarang ibu mertuanya bertindak sangat tidak masuk akal, tidak menginginkan dokter yang siap pakai, malah mencari ahli luar negeri yang tidak kompeten itu. Rocky berkata dengan santai, karena kamu ingin mencari para ahli luar negeri itu, maka carilah. Karena dia sendiri yang menginginkannya, maka jangan salahkan orang lain. Setelah beberapa saat, seorang perawat mengundang Prof. Smith. Smith telah pulih, dan sedang beristirahat di kamar pasien, mendengar Rocky memanggilnya, dia tidak berani mengabaikannya dan segera datang. Dia segera berjalan ke hadapan Rocky, berkata dengan sopan, Dokter Rocky, ada apa mencariku? Rocky menunjuk Jenny, berkata, ibu mertuaku meminta kalian mengobatinya, Prof. Smith, bagaimana menurutmu? Dokter Rocky, Anda tidak salah. Bukankah Anda bisa mengobatinya? Tanya Smith terkejut. Mana bisa dia mengobatinya? Tadi kalau bukan Rocky yang turun tangan, mereka para ahli sudah mati sejak awal. Rocky tersenyum menyeleneh dan berkata, kamu ikuti saja cari tadi untuk mengobati ibu mertuaku. Cara itu. Smith tertegun, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi aneh, tidak tahan untuk menggigil. Di mulutnya sekarang, masih ada aroma bau pesing aneng, benar-benar sulit membayangkannya. Kamu Prof. Smith. Begitu Jenny yang melihat Smith, wajahnya langsung menjadi ramah. Kalian para ahli datang dari luar negeri, pasti sangat hebat. Prof. Smith tolong sembuhkan aku, keterampilan medis menantuku tidak bagus. Smith tiba-tiba tercengang, segera melambaikan tangan, Anda terlalu sungkan, kemampuan medis menantumu sangat hebat. Aku tahu jelas kemampuan dirinya. Jenny tampak meremehkan, kemudian memandang Smith dengan penuh semangat, kemampuan menantuku jauh dibanding kalian para ahli dari luar negeri. Kalau Anda menyembuhkanku, aku pasti akan sangat berterima kasih kepada Anda sang penyelamatku. Bab 548. Memaksa memakan kotoran aneng. Jenny terus menyanjung tiada henti, sampai membuat Smith yang mendengarnya terkejut. Dia melirik Rocky, menyadari ekspresinya dingin, hatinya baru merasa lega. Smith menatap Rocky, berkata dengan enggan, mengikuti cara tadi. Setelah itu, dia memerintahkan perawat mengambil urin aneng. Terima kasih Prof. Smith. Jenny sangat gembira, meraih tangannya mengucapkan terima kasih. Kata-kata sanjungan terus keluar dari mulutnya, sampai benar-benar melupakan keberadaan Rocky. Setelah beberapa saat, perawat datang dengan baskom berisi kotoran yang masih mengepul. Dari jarak beberapa meter jauhnya, Dewi bisa mencium aroma yang pekat yang hampir membuatnya muntah. Perawat menghampiri Smith dan berkata dengan canggung, Profesor, kedua aneng itu baru saja buang air kecil, sekarang mereka tidak bisa buang air kecil lagi. Kebetulan buang air besar, jadi aku membawakan kotoran aneng itu. Bau kotoran aneng yang menyengat membuat Smith mengeluarkan sapu tangan dan menutupi hidungnya. Kotoran aneng ini 10 kali lipat lebih bau dari air kencing tadi. Dahi Smith berkeringat dan hatinya sangat bahagia. Untungnya mereka tadi buang air kecil, kalau diundur sampai sekarang hanya menyisakan kotoran. Memintanya makan kotoran aneng, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Ekspresi Jenny berubah, berkata dengan takut, Prof. Smith, ini obat yang Anda katakan. Iya. Smith menganggukkan kepala, berkata, ini obat terbaik untuk mengobati penyakit Anda, dengan memakannya penyakitnya pasti bisa disembuhkan. Tadi Rocky sudah mengatakan, selama kotoran yang dikeluarkan aneng akan mengandung obat tradisional Tiongkok, dan bisa menyembuhkan penyakit. Melihat setumpuk kotoran aneng yang bau, Jenny tiba-tiba tercengang, dan perutnya mual. Dia menunggu ahli luar negeri membawakan obat khusus paling canggih. Tidak disangka, resep yang diberikan oleh ahli adalah membiarkannya memakan kotoran aneng. Jenny membelalakan matanya, dan pikirannya kosong. Andrew juga tertegun, dan sibuk berkata, Prof. Smith, bukankah ini kotoran aneng? Apakah ini bisa menyembuhkan penyakit? Dia juga sulit mempercayainya. Smith menunjuk beberapa dokter asing di belakangnya. Memang benar bisa menyembuhkan, kalau tidak percaya tanyakan asisten yang berada di belakangku. Beberapa dokter asing juga sudah membuktikan mereka sembuh setelah memakannya. Jenny ketakutan hingga tidak bisa bernafas, terbata-bata, Prof. Smith, bisakah mengganti metode pengobatan lain? Anda ahli yang terkenal, pasti memiliki cara lain. Sangat disayangkan, tidak ada cara lain.
Smith mengangkat tangannya dan mengatakan dia tidak bisa membantu. Rocky berdiri di samping, tanpa instruksi dari Dokter Rocky, dia tidak berani berbicara sembarangan. Terlebih, dia tahu Jenny sama sekali tidak percaya dengan keterampilan medis Rocky. Karena Rocky mengatakan padanya, menggunakan cari tadi, jadi dia hanya bisa memberi Jenny kotoran An-eng. Aku tidak mau memakannya, lebih baik aku mati daripada memakan kotoran An-eng. Jenny ketakutan menggelengkan kepala. Dalam hidupnya, dia selalu memakan makanan enak, dia sama sekali tidak bisa membayangkan dirinya memakan kotoran An-eng. Dewi terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Seumur hidup ini dia belum pernah melihat kotoran An-eng bisa menyembuhkan penyakit. Dewi menatap Rocky memohon bantuan, lalu berkata, "Rocky, apakah kamu memiliki cara lain?" Rocky merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Karena ibu dari istrinya, dia baru bersedia turun tangan. Ketika Rocky hendak menjawab, Jenny tiba-tiba berteriak, "Untuk apa mencarinya? Dasar sampah, kalau dia bisa menyembuhkan penyakit parah ini, sudah sejak awal dia kaya." Rocky mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Awalnya dia berencana untuk memberikan perawatan kepada ibu mertuanya dengan akupuntur atau persiapan pengobatan tradisional Tiongkok, tapi sekarang dia mengurungkan niatnya. Dia berkata dengan dingin, "Bu, karena kamu begitu percaya dengan Prof. Smith, maka biarkanlah dia yang mengobatimu." Setelah itu, Rocky berjalan ke samping, memutuskan untuk mengabaikan Jenny. Dewi benar-benar tidak berdaya. Memakan kotoran An-eng, untuk mengobati penyakit, cara ini benar-benar luar biasa. Tapi beberapa ahli di dalam kamar, bersaksi hanya dengan cara ini yang dapat menyembuhkan penyakit. Bahkan wakil kepala rumah sakit juga mengiyakannya. Sekalipun dia tidak percaya, tapi kenyataan sudah ada di depan mata. Jenny mual sampai menggaruk kulitnya terus-menerus. Hanya dalam waktu setengah jam, memar di tubuh Jenny menjadi parah, dia merasakan sesuatu menetes dari lubang hidungnya. Jenny menyentuhnya tanpa sadar, dan tiba-tiba menyentuh darah hitamnya, dia langsung berteriak ketakutan. "Istriku, lebih baik kamu mengikuti cara dokter." Andrew juga ketakutan, sampai mengeram membawa semangkuk kotoran An-eng ke hadapan Jenny. Wajah cantik Dewi berubah pucat ketika melihat Jenny berdarah. Jenny terengah-engah, dirinya lumpuh di ranjang rumah sakit. Tadi ditunda terlalu lama, penyakitnya telah menyebar, dia lemah, wajahnya pucat pasi, pembuluh darah di lehernya pecah seperti cacing tanah, dan darah hitam keluar dari lubang hidung, sudut mata dan bahkan telinganya. Melihat Jenny hendak meninggal, Andrew tidak peduli dengan apapun, dia segera memanggil Rino. "Cepat kemari, tahan dia." Rino baru sadar, melihat situasi mendesak, dia menekan Jenny sekuat tenaga. "Kak, tahan sebentar. Nyawa lebih penting." Aku tidak mau memakannya." Jenny menggelengkan kepalanya dengan lemas, meronta dengan kekuatan terakhir. Andrew memantapkan tekadnya, lalu memerintahkan, Rino, Alicia dan Dewi, menahan Jenny lalu memaksanya membuka mulut. Kemudian dia mengertakkan gigi, mengambil kotoran dengan sendok, lalu memasukkannya ke dalam mulut Jenny. Pupil Jenny membelalak besar, dan mulutnya tiba-tiba dipenuhi kotoran amis, dia langsung muntah di tempat. Andrew yang berada di sampingnya bergerak cepat, dia menutupi mulutnya dan berkata, "Istriku, kamu bisa menahannya." Mata Jenny membelalak besar, dia meronta sekuat tenaga. Lambungnya mual dan rasa mualnya terasa asam. Mulutnya penuh dengan bau busuk sekarang, sampai dia tidak bisa membedakan arah tenggara dan barat laut. Bau aneh ini langsung mengudara. Di tengah dia yang meronta, wajah Jenny penuh dengan kotoran, dia tertegun dan memutar matanya, lalu langsung pingsan karena bau. Dewi tidak tega, menoleh dan menyeka air matanya. Tapi tepat setelah Jenny dipenuhi dengan banyak kotoran, memar di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan kulit merahnya berangsur-angsur kembali normal. Andrew melepaskan Jenny, hingga akhirnya dia bisa menghela nafas lega. Tidak peduli bagaimanapun, dia menyelamatkan nyawa istrinya. Dia menghela napas dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Smith, Profesor Smith, terima kasih telah menyelamatkan nyawa istriku. Tidak disangka kamu justru menemukan kotoran An-eng bisa menyembuhkan parasit. Bab 549. Cari masalah sendiri. Smith menggosok tangannya dengan canggung, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda tidak perlu berterima kasih kepadaku, seharusnya berterima kasih kepada menantumu, Rocky. Karena cara ini ditemukan olehnya, aku dan rekanku baru saja terinfeksi parasit, dan dia yang menyembuhkannya." "Menantuku?" Andrew tercengang, menatap Rocky dengan takjub. Apakah menantunya dokter yang jenius? Dia benar-benar tidak berani mempercayainya, dan dengan ragu-ragu bertanya, "Rocky, apakah benar kamu yang menyembuhkan mereka? Sejak kapan kamu mempelajari pengobatan Tiongkok? Mengapa aku tidak mengetahuinya?"
Rocky tidak ingin banyak bicara, dia menjelaskan dengan santai, "Yah, dulu aku pernah membaca buku ilmu kedokteran, dan mengerti sedikit pengobatan herbal yang dapat menyembuhkan penyakit ini." Andrew terkejut dan senang, dia tidak menyangka menantunya pandai dalam pengobatan. Rino yang berada di sebelahnya, terkejut dan berkata, "Rocky, apakah kamu juga mengobati mereka menggunakan kotoran anjing untuk menyembuhkan penyakit?" "Bagaimana mungkin?" Rocky tersenyum, "Tadi aku membuat resep, dan meminta pasien memakan sup obat tradisional, lalu sisanya diberikan ke anjing. Anjing tidak bisa menyerap begitu banyak khasiat obat, jadi kotorannya masih memiliki khasiat obat dan secara alami dapat menyembuhkan penyakit." Rino tertegun, dan bergumam, "Kalau begitu, kakak bisa tidak perlu memakan kotoran anjing, dan hanya perlu meminum sup untuk menyembuhkan penyakit." "Iya, gejala penyakit ibu ringan, dan bisa disembuhkan dengan akupuntur," ucap Rocky. Saat ini, Jenny yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, baru saja bangun, tiba-tiba dia mendengar kata-kata ini, matanya membelalak besar dan berteriak dengan marah. "Rocky, kamu sengaja mencelakaiku. Kenapa tidak bilang dari awal?" Ketika dia berbicara, masih ada bau kotoran yang menyengat di mulutnya, yang membuatnya merasa mual lagi. Rocky yang melihat Jenny sudah sadar, berkata dengan santai, "Bu, tadi kamu sendiri yang tidak membiarkanku mengobatimu, resep yang aku buat kamu tidak mau minum, melakukan akupuntur padamu, kamu juga tidak mau." "Kamu." Jenny marah sampai wajahnya membiru. Kondisinya perlahan-lahan membaik, tapi setelah mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba marah kembali. "Kalau begitu, bukankah sia-sia dia memakan kotoran anjing ini?" Jenny marah sampai menggertakkan giginya menunjuk Rocky, "Dewi, sampah ini sengaja memintaku memakan kotoran anjing, dia berniat mencelakaiku, bantu aku memukulnya." Rocky menyela dengan dingin, "Bu, kamu sendiri yang bersikeras ingin Profesor Smith yang mengobatimu, dan kamu hanya mempercayai ahli dari luar negeri, kamu sendiri yang memilihnya, apakah kamu ingin menyalahkanku?" Dewi juga tidak berdaya, meskipun ibunya yang memakan kotoran anjing memang sebuah hal yang menjijikkan. Tapi untungnya penyakit Jenny berhasil disembuhkan. Dia berkata, "Bu, benar kata Rocky, tadi dia ingin mengobatimu, bukankah kamu sendiri yang tidak membiarkannya mengobatimu?" Jenny marah sampai dadanya naik turun, dia menunjuk ke arah Rocky sampai tersedak dan tidak bisa mengucapkan apapun. Dirinya sia-sia memakan kotoran anjing ini, hal ini mungkin akan membuatnya jijik sampai mati. "Rocky, aku tidak akan melepaskanmu." Jenny berteriak marah, nafasnya pendek dan tidak bisa bangun. Dia memutar matanya dan pingsan lagi karena marah. "Bu!" Dewi terkejut, dan bergegas maju, "Rocky, cepat periksa ibuku, ada apa dengannya?" Rocky melihat sekilas ke Jenny, berkata, "Ibu marah, istirahat sebentar juga akan membaik, parasit di dalam tubuhnya telah terbunuh, hanya perlu tinggal semalam di rumah sakit dan besok sudah boleh pulang." Dewi merasa lega mendengar kata-kata ini. Dewi berbalik, menatap Rocky dengan perasaan bersalah, dan berkata dengan pelan, "Rocky, salahkan aku dan ibuku, setelah ibuku sadar, aku akan menjelaskan padanya." Rocky tersenyum, membelai rambut Dewi, berkata, "Bukankah sudah aku katakan, tidak peduli apapun yang kamu lakukan tidak perlu meminta maaf kepadaku." Meskipun dia berkata begitu, tapi hati Dewi tetap merasa bersalah. Menikah begitu lama, Jenny terus memarahi Rocky, dirinya juga pernah salah paham padanya berkali-kali, bahkan pernah meminta cerai beberapa kali, tapi setelah dipikir-pikir, Rocky tidak pernah memarahinya sepatah kata pun. Jenny tidur di ranjang rumah sakit, dan kondisinya mulai membaik. Karena keesokan harinya Dewi harus bekerja, Andrew yang berjaga di rumah sakit, Rino ingin kembali tidur di villa, tapi ditahan oleh Andrew, jadi terpaksa tinggal di rumah sakit. Rocky dan Dewi pulang ke villa, saat itu sudah jam 1 pagi. Sepanjang perjalanan, Rocky terus memikirkan satu masalah. Barang magis yang dibuatnya baik jimat atau gelang mutiara roh laut yang diberikan ke istrinya harus dipakai baru bisa melindungi pemiliknya. Kalau seperti Jenny yang membuang jimat memang tidak dapat terhindar dari bahaya. Kali ini Jenny, tapi sekalipun Dewi, juga tidak mungkin memakai barang magis di tubuhnya selama 24 jam, dan ada kemungkinan hilang. Kalau bisa menyebarkan lingkaran sihir di villa, sekalipun orang-orang di villa tidak memakai barang magis, hal-hal jahat juga tidak dapat mendekat. Barang magis dapat disempurnakan, tapi menyiapkan lingkaran sihir tidaklah mudah. Formasi pengumpulan sage yang biasa didirikan di villa perlahan bisa mengumpulkan energi sage antara langit dan bumi, tapi ini hanya formasi tingkat rendah. Kalau ingin membentuk lingkaran sihir tingkat tinggi yang berfungsi sebagai perlindungan, pertahanan, dan ketahanan terhadap kejahatan, selain menghabiskan banyak energi sage juga perlu mengumpulkan berbagai benda berharga. Sama seperti lingkaran sihir yang menolak hal-hal jahat, perlu mengumpulkan arai sun, seperti senjata Golden Bell yang diperolehnya dengan mengalahkan mati ketika dia pergi ke Balmeru untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri.
Golden Bell adalah senjata pamungkas untuk mengumpulkan energi langit dan bumi, tapi Golden Bell yang diperolehnya hanyalah dalam bentuk fragmentaris, dan telah dipenjara oleh mati untuk waktu yang lama. Energi yangnya telah habis, dan itu telah menjadi benda yang paling yin. Rocky berpikir kalau bisa menemukan Araisun, lalu membersihkan energi yin dari fragmentasi Golden Bell yang ada berada di tangannya, benda tersebut sudah bisa digunakan untuk membuat lingkaran sihir melawan hal-hal jahat. Setidaknya, cacing Venomous level ini sama sekali tidak mungkin menyerang lingkaran sihir. Sekalipun Jenny terinfeksi parasit, selama gejalanya ringan, lingkaran sihir secara otomatis akan membersihkan cacing di tubuhnya saat dia kembali ke villa. Hanya dengan fragmentasi, Golden Bell, saja, itu sudah menjadi senjata ajaib yang paling sulit ditemukan di dunia. Kalau ingin mencari senjata sakti yang cocok dengannya, hanya bisa dikatakan bisa ketemu, tapi tidak bisa dipaksakan. Sudah larut malam, setelah Rocky sibuk semalaman, dia pergi mandi dan kembali ke ruang kerja, lalu bersiap-siap untuk tidur. Tepat saat ini, pintu diketuk 2 kali, diikuti oleh suara lembut dari Dewi. "Suamiku, sudah tidur?" "Belum." Rocky yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba berbalik dan turun dari tempat tidur, berjalan dan membuka pintu. Melihat Dewi mengenakan piyama hitam, berdiri di depan pintu, memegang semangkuk bubur di tangannya. "Suamiku, kamu seharian mengobati pasien di rumah sakit pasti sangat lelah, jadi aku memasakkan semangkuk bubur." Rocky melihat mangkuk yang dia pegang, lalu alisnya bergerak-gerak. Bubur putih di dalam mangkuk mengeluarkan bau yang aneh. Bubur gosong. Bab 550. Sumber parasit. Rocky tetap diam, hatinya tersentuh dan menerima mangkuk bubur dari istrinya. Sejak menikahi istrinya, dia yang lebih sering memasak, terkadang Jenny memasak sesekali sambil mengutuk. Sedangkan istrinya, Dewi, fokus pada pekerjaan, jadi tidak bisa memasak. Tidak disangka kali ini istrinya memasakkan semangkuk bubur untuknya. Apalagi ketika Rocky melihat jari indah istrinya memerah, mau tidak mau dia tersentuh. Wajah Dewi ragu, dia berkata dengan malu, "Ini pertama kalinya aku masak, sepertinya gosong. Kalau tidak enak dimakan, kamu buang saja." "Tidak." Rocky segera mengambil mangkuk bubur, memakannya dan tersenyum, rasanya enak sekali. "Benarkah?" Ekspresi gugup Dewi sedikit mereda, lalu dia merasa lega. Dia mengira masakannya tidak enak, membuat hatinya gelisah. Namun, dia mencium bau gosong, dan tidak tahan berkata, "Menurutku rasanya tidak terlalu enak, biarkan aku mencicipinya." Rocky mengerutkan kening, segera mengambil mangkuk bubur itu, lalu memakan buburnya tanpa ragu dan tersenyum tanpa mengubah ekspresi wajahnya, "Istriku, makanan yang kamu masak enak sekali, aku makan semuanya." Dewi menatap ke mangkuk kosong, dan berhenti berbicara. Selang beberapa detik, dia menghela nafas dan bergumam, "Rocky, kamu membohongiku, aku mencium bau gosong yang begitu pekat. Kamu takut aku sedih, jadi tetap memaksa memakannya sampai habis." Rocky tersenyum, berkata, "Iya gosong, tapi selain bau gosong, aroma buburnya memang lumayan enak." "Benarkah?" ucap Dewi tidak percaya. Rocky menganggukkan kepala dengan pasti. Pada saat ini, Dewi menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, "Baguslah. Sekarang kamu bekerja di grup Babel, semakin lama semakin sibuk, kedepannya kalau ada waktu aku akan memasak." "Masih ada yang lain," ucap Rocky. Bubur barusan terasa gosong dan pahit, rasanya tak terlukiskan. Kalau bukan dimasak oleh istriku, dia pasti tidak akan menciumnya. Dewi tampak curiga dan berkata, "Apakah karena masakanku tidak enak?" "Bukan." Jantung Rocky berdegup kencang, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, proyek Arta Cloud semakin banyak, biasanya kamu sibuk sampai tidak ada waktu istirahat, bagaimana mungkin aku membiarkanmu memasak lagi? Lagi pula ada Art di rumah, mereka bisa mengerjakannya." Mendengar ini, Dewi menghilangkan keraguannya dan berkata, "Iya, aku berencana untuk memperluas kantor perusahaan dan menyewa seluruh gedung." Sebelum dia selesai berbicara, bunyi dering HP memotong perkataannya. "Mencariku." Rocky tertegun, berbalik ke kamar dengan cepat, mengangkat telepon dari meja samping tempat tidur. Nomor yang ditampilkan ternyata serangkaian nomor, 00000. Rocky merasa aneh, ini nomor terenkrip yang hanya dapat digunakan oleh Departemen Militer atau Departemen Rahasia Negara Yuga. Sebenarnya siapa yang menelepon larut malam? Dewi yang melihatnya tidak menjawab, tidak tahan untuk bertanya, siapa yang menelepon? Rocky menekan tombol menjawab, bertanya dengan serius, siapa? Terdengar suara Direktur Rico. "Kapten Rocky, tidak disangka kamu masih belum tidur, maaf meneleponmu larut malam." "Direktur Rico, Anda terlalu sungkan." Rocky berkata, "Ada apa?" "Begini." Suara Direktur Rico berubah menjadi serius, "Waktunya terlalu terburu-buru,
Singkat cerita mengenai wabah penyakit parasit ini, aku meminta militer untuk mengirim seseorang melakukan penyelidikan menyeluruh, dan sudah menemukan sumbernya. Sudah ada petunjuk. Rocky tampak semangat. Kalau sumber parasit dapat ditemukan, ia dapat dimusnahkan sepenuhnya, kalau tidak maka akan terus menginfeksi orang lain dan menyebabkan babak baru penyebaran penyakit. Selain itu kalau melepaskan begitu banyak cacing Venomous, pasti ada induk cacing Venomous. Kalau tidak, mustahil hanya mengandalkan satu orang dalam waktu singkat bisa mengembangbiakkan begitu banyak cacing Venomous. Direktur Rico berkata, sumber penularannya ada di kota Tonbo. Penyakit ini muncul di kota Tonbo, tapi daerahnya terpencil dan populasinya tidak sepadat Gopo, jadi belum menyebar ke seluruh Tonbo. Hati Rocky berdegup, Tonbo, bukankah itu di barat daya? Iya, menurut informasi yang dilacak oleh Departemen Militer, tempat parasit pertama kali muncul adalah di sebuah kabupaten kecil bernama Kabupaten Kayong di perbatasan Tonbo. Di sana ada Bukit Kemun, dan sisi lain dari bukit itu adalah Myanmar. Petunjuknya adalah Bukit Kemun. Direktur Rico berhenti sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Rocky, kamu telah membantuku mengendalikan penyebaran penyakit di Gopo dengan obat-obatan. Atas nama penduduk Yuga, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tapi aku ada permintaan tidak tahu malu ingin memintamu pergi bersama kami ke sana. Awalnya aku berencana mengundang tim medis asing untuk pergi ke sana, tapi sekarang tampaknya, Smith malu dengan tugas ini. Selesai mengatakannya, Direktur Rico menghela nafas berat. Kalau bukan mendengar bualan di Tosun untuk mempercayai teknologi tim medis luar negeri, kami tidak mungkin mengirim surat darurat ke organisasi medis asing atas nama negara Yuga dan memohon bantuan. Kalau sejak awal meminta bantuan kepada Rocky, untuk apa mengundang orang yang tidak berguna, bahkan memberi tim medis makanan dan minuman yang lezat, serta bersikap sopan untuk mencegah mereka berbicara omong kosong kepada wartawan setelah mereka kembali yang nantinya akan merusak citra negara Yuga. Rocky berpikir sejenak, lalu bertanya, berapa lama perjalanan? Kota Tonbo berada di perbatasan selatan negara Yuga, lalu lintas di Kabupaten Kayong tidak bagus, dan tidak ada jalan tol, ditambah melakukan penyelidikan di Bukit Kemun, mungkin membutuhkan waktu selama sebulan. Lama sekali. Rocky merenung sejenak dan berkata, Direktur Rico, aku akan memikirkannya dulu, dan akan memberimu jawaban besok pagi. Baik, aku tunggu jawabanmu. Direktur Rico berkata, namun, harus cepat, kami sudah janji dengan tim medis kita untuk berangkat besok siang. Baik. Setelah itu, Rocky menutup telepon. Dewi yang berada di sebelahnya tidak tahan untuk bertanya, Rocky, besok kamu mau pergi ke Tonbo? Rocky menganggukkan kepala, berkata, untuk mengatasi penyakit, sumber parasit harus dimusnahkan. Kalau tidak, meskipun aku membuatkan resep, parasit tetap akan menyebar ke kota lain, dan menyebar dengan sangat cepat, yang dapat membunuh orang dalam 2 atau 3 hari. Kalau pasien di daerah terpencil tidak minum obat tepat waktu, mungkin mereka akan meninggal. Ekspresi wajah Dewi berubah, dia meraih lengannya, bukankah itu sangat berbahaya kamu pergi ke area sumber parasit? Rocky tersenyum, tidak apa-apa, penyakit kecil seperti ini tidak bisa melukaiku. Dia sudah berlatih terbebas dari serangan 100 racun, dan cacing Venomous level ini sama sekali tidak dapat menyerang pelindung energi Sage di sekitar tubuhnya. Parasit jenis ini sangat berbahaya sekarang, siapa tahu sumber parasit ini akan bertambah kuat. Dewi tiba-tiba khawatir, dan hatinya menjadi kacau. Meski suaminya memiliki keterampilan dan kekuatan yang baik, tapi orang yang kuat sekalipun pun bisa tertular parasit kalau tidak hati-hati. Tapi dia mengerti, Rocky yang sebagai pemimpin Wasa National Medical Center, tidak mungkin duduk diam tidak peduli.